Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kulon Progo, apa kabarnya? Semoga senantiasa baik ya. Senang sekali saya Amalia Miftah dapat kembali menjumpai Anda dalam program Opsiku, obrolan seputar inovasi dan solusi Kulon Progo. Program ini menjadi media diseminasi informasi persembahan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hari ini saya akan mengajak sedulur Kulon Progo untuk ngobrol satu tema yang selalu asik buat dibahas setiap tahunnya di bulan Juni. Kira-kira apa tuh ya? Ya betul sekali pemirsa, yakni pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. Tentunya bersama dengan expert-expert kita yang sudah kita hadirkan sebagai narasumber pada kesempatan hari ini. Mohon izin kami sapa yang pertama, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Nur Wahyudi MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga di sini juga hadir membersamai kami pemirsa dari Dewan Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Haji Sardal. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Pak G? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Hari ini kita akan ajak ngobrol Pak Nur dan juga Pak Sardal tentang PPDB, persiapan PPDB di Kulon Progo tahun 2024. Wah, ini jadi tema yang sangat menarik Bapak, setiap tahun hangat diperbincangkan begitu ya. Makanya kita akan coba untuk ngobrol juga nanti, harapannya biar masyarakat Kabupaten Kulon Progo juga bisa lebih tahu dan lebih bersiap untuk PPDB di tahun 2024 ini. Pertama saya pengen ke Pak Kepala Dinas terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak dukungan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap persiapan nantinya penerimaan peserta didik baru di tahun 2024 ini? Terima kasih Pak Ahmad. Terkait dengan kesiapan dan dukungan pemerintah daerah, tentu Pemda ini punya komitmen yang kuat terkait dengan mensukseskan PPDB. Ini tentunya kita memberikan dukungan yang optimal. Dukungan tersebut tentu dalam bentuk pertama regulasi, aturan. Ini kita sudah menerbitkan Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Tentu pemerintah Kabupaten Progo juga punya komitmen untuk menegakkan peraturan Bupati tersebut agar pelaksanaan PPDB bisa transparan, objektif, dan tidak diskriminatif. Tentu tindakan tegas juga akan kita lakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, ini pengembangan aplikasi PPBD daring. Pemerintah Kulon Progo tentunya menerapkan PPDB online melalui situs web kulonprogo.siap-ppdb.kulonprogo.com. Sistem online ini diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran, verifikasi, dan seleksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oke, berarti sudah menggunakan sistem online begitu ya Pak untuk tahun ini ya? Yang untuk SMP. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana. Ini tentu kita terus berupaya meningkatkan kualitas guru dan sarana prasarana sekolah untuk mendukung wajib belajar 12 tahun. Pemerintah Kulon Progo tentu berharap dukungan penuh ini PPDB dapat berjalan dengan lancar, transparan, adil, dan tentu bisa menghasilkan peserta didik baru yang berkualitas. Dan perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan PPDB pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Peraturan ini tentu tentang jalur penerimaan, kemudian mengatur kriteria seleksi, tata cara penerimaan, pelaksanaan PPDB, dan ini tentu harus dipatuhi oleh semua pihak, baik siswa, orang tua, kemudian juga sekolah. Berarti sebenarnya juknis itu memang sudah ditentukan begitu ya Pak ya? Sudah ada dari kementerian, juknisnya seperti ini, kemudian turun ke pemerintah provinsi untuk SMA begitu, dan yang di tingkat SD, SMP ada di pemerintah kabupaten kota begitu Pak? Betul, jadi kita juga ada acuannya untuk membuat peraturan bupati tersebut yang khusus di bawah kewenangan kabupaten kan
TK, SD dan SMP begitu. Baik Bapak. Oke, itu tadi tentang bagaimana kemudian kesiapan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyambut PPDB tahun 2024. Sekarang saya ke Pak Sardal juga. Pak Sardal, dari tahun kemarin Bapak juga mungkin mengikuti ya Pak ya proses seleksi PPDB yang berjalan seperti apa. Nah, apa yang kemudian dari sudut pandang Dewan Pendidikan ini Bapak, apa yang kemudian perlu dievaluasi Pak, pembelajaran dari PPDB yang sudah dilaksanakan tahun lalu begitu agar nantinya tahun ini bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Jadi kami dari Dewan Pendidikan perlu diketahui bahwa Dewan Pendidikan itu adalah sebuah institusi yang diangkat oleh Bupati dengan melalui prosedur seleksi. Kami juga demikian halnya, dan karena Dewan ini adalah mewakili daripada masyarakat, khususnya masyarakat orang tua dan wali murid. Ya, jadi sekali lagi kami ulang bahwa Dewan Pendidikan itu adalah merupakan representasi dari masyarakat, khususnya orang tua dan wali murid. Dan perlu diketahui juga bahwa Dewan Pendidikan itu bukan merupakan atasan komite sekolah. Jadi kalau di sekolah itu ada komite sekolah yang tugas pokok fungsinya tidak jauh berbeda dengan Dewan Pendidikan. Lalu Dewan Pendidikan itu bukan atasan, tidak ada hubungan hierarkis, sehingga kita memang perlu menyatukan gerak langkah komite-komite sekolah ini mestinya sejalan dengan Dewan Pendidikan, di mana Dewan Pendidikan itu bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam membantu terutama di bidang pelayanan. Hendaklah masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah, itu kami bergerak di sana. Pelayanan itu bermacam-macam. Pelayanan dalam kurikulum, pelayanan dalam sarana prasarana dan sebagainya. Ini semakin hari mestinya semakin harus ditingkatkan. Karena tujuan pendidikan yang sangat mulia, dan kita mengakui bahwa semua orang itu melalui pendidikan, melewati pendidikan. Jadi pendidikan itu harus kita pandang tidak sebelah mata, begitulah. Walaupun kenyataannya masih banyak sarana prasarana yang memang harus perlu ditingkatkan. Namun demikian untuk PPDB ini itu karena memang sudah ada regulasi dasar aturannya dari pusat, kita tentu mengikuti, tentu itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah. Namun demikian itu pun juga harus diatur dengan peraturan bupati ya Pak ya? Peraturan bupati. Ya. Nah, di Kulon Progo sudah ada Pergub nomor 15 tahun 2024 yang mengatur itu. Tentu ini kita terima dan kita sepakati. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian, misalnya dalam masyarakat yang menggunakan jalur afirmasi, ini kami mohon dan kami sangat apresiasi bahwa jalur ini memang khusus bagi mereka yang dipandang kurang mampu. Nah, kurang mampunya ini yang biasanya digunakan kesempatan itu orang-orang yang didefinisikan begitu ya Pak, dengan berbagai macam cara begitu. Ya, supaya bisa masuk jalur itu. Kan begitu. Karena apa? Karena endingnya itu piye to ben ketompo anakku. Wah, iki ana celah tak lebonane. Itu menurut saya ya kalau memang tidak miskin ya jangan ngaku miskin dong. Nah, itulah. Ini di masyarakat memang kami gembor-gemborkan supaya keadilan itu bisa tercapai. Kemudian untuk PPDB ini memang awal-awalnya dulu itu memang ada semacam gejolak sehingga wah, anakku cah pinter ternyata tidak bisa masuk ke sekolah yang favorit. Nah, favorit itu sendiri itu ada sebenarnya masyarakat yang menilai, yang menjuluki favorit itu masyarakat. Iya. Ya, nah itu karena
ini PPDB ada zonasi, maka sekolah favorit itu karena kami tidak masuk zonasi itu sehingga tidak bisa masuk ke sekolah favorit tersebut. Nah, pemerintah yang saya tahu ini maksudnya dengan sistem ini adalah bisa mengangkat derajat sekolah itu sama begitu ya Pak ya. Jadi tidak ada kemudian kelas-kelas lagi, diskriminasi lagi. Ya. Oh, sekolah kalau dulu istilahnya ada sekolah buangan gitu ya Pak, sampai sejahat itu istilahnya. Ada sekolah favorit, ada yang wah itu tempatnya buangan, pinggiran gitu kan. Nah, biar levelnya sama begitu ya Pak. Sekolah di mana aja itu sama. Nah, ini tantangan bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan. Lalu bagaimana cara memandang dan mensikapi dan melayani sekolah tersebut supaya orang tua wali murid itu tidak kecewa. Wah, mestinya kami bisa memasukkan sekolah anak saya itu di sekolah A, X misalnya, yang itu dipandang favorit, tapi tidak bisa karena kami di luar zonasi. Betul. Nah, kalau begitu mestinya anak saya itu nanti bisa di sekolah di luar sekolah tadi yang difavoritkan, nanti bisa dibina sebagaimana sekolah favorit. Sehingga kesimpulan kami, pemerintah itu dengan sistem ini ingin memfavoritkan semua sekolah yang ada. Artinya kebutuhan sekolah itu terpenuhi. Ini memang masih jauh. Iya, butuh berproses ya Pak ya. Iya, kapan bisa tercapai kalau tidak kita mulai sekarang. Oke, baik. Iya, tadi ada catatan kecil begitu mengenai PPDB yang mungkin sudah dilangsungkan pada tahun lalu begitu dari Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Kalau dari Pak Kepala Dinas sendiri, kemudian evaluasinya apa Pak dari tahun lalu yang sudah dijalankan begitu, yang kemudian pengen diperbaiki tahun ini atau menjadi catatan yang memang mungkin harus lebih menjadi perhatian Dinas Pendidikan nih untuk pelaksanaan PPDB tahun ini. Terima kasih. Sebelum sampai ke sana, ini karena ini PPDB juga sudah mendekati waktu yang ditentukan. Ini sebelum kami menyampaikan latar belakang kami mengeluarkan Bupati mengeluarkan peraturan Bupati ini yang baru, perlu kami pesankan terlebih dahulu pada seluruh warga masyarakat, khususnya bagi orang tua yang tahun ini akan menyekolahkan anaknya di jenjang sesuai dengan kewenangan yang dibutuhkan. Ini yang pertama, kami pesankan pada seluruh orang tua dalam mendaftarkan putra-putrinya di sekolah untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ini persiapkan diri dengan baik, artinya pelajari dengan cermat informasi terkait dengan PPDB tahun 2024, jalur penerimaannya, kriteria seleksi, tata cara pendaftaran, dan itu tolong dipastikan dokumen yang diperlukan itu lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian juga pelajari juga aplikasi PPDB yang akan digunakan. Yang kedua, patuhi aturan ketentuan yang berlaku, hindari praktek manipulasi data, gunakan hak Anda dengan memilih selek sekolah yang bijak, objektif, tentu hormati proses PPDB dan hasil seleksi yang telah ditetapkan. Ketiga, dukung putra-putri Anda dalam proses PPDB. Ini berikan semangat dan motivasi pada mereka, dampingi mereka saat proses pendaftaran dan seleksi. Kemudian yang keempat, percayakan proses PPDB pada OPD yang menangani atau panitia yang telah dibentuk. Jika ada pertanyaan atau keluhan, sampaikan melalui layanan helpdesk yang disediakan. Kelima, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya ajarkan anak-anak kita untuk menerima hasil seleksi PPDB dengan lapang dada, dukung anak kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Saya yakin kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, orang tua ini akan mensukseskan PPDB bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian menyambung tadi yang disampaikan mengenai latar belakang kebijakan yang kita dibuat dalam bentuk peraturan Bupati ini, memang yang perlu kami sampaikan pelaksanaan PPDB saat ini kebijakan zonasi. Yang pertama adalah
mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses layanan pendidikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sardal, Ketua Dewan Pendidikan, ini untuk mengurangi sebutan ya Pak ya, sekolah-sekolah favorit. Coba dengan zonasi ini tentu untuk meningkatkan layanan. Kemudian pendekatan zonasi menghadirkan kesetaraan bagi semua calon peserta didik dengan berbagai keragaman latar belakang, kemampuan siswa, kemudian juga ekonomi sosial orang tua. Kebijakan ini memberikan kepastian dalam layanan pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pelayanan disabilitas. Ya, tadi disampaikan salah satunya melalui jalur afirmasi. Kemudian yang kedua, kebijakan saat ini untuk menumbuhkan pemerataan mutu dalam pendidikan, sehingga semua sekolah, khususnya sekolah negeri ini memiliki mutu yang sama atau tidak jauh berbeda, sehingga menumbuhkan lebih banyak sekolah-sekolah favorit baru, sehingga tentu itu sebagai latar belakang yang kami ambil dalam menyusun kebijakan, dengan juga mencermati permasalahan pada pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya. Ya, itu Mbak. Oke, baik. Ada beberapa hal yang terkait di sini begitu pemirsa, terkait bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini berupaya membangun iklim pendidikan yang memang berkeadilan begitu ya Pak ya. Berkeadilan, kemudian kesetaraan juga begitu, dan kemudian harapannya nanti dari zonasi ini akhirnya pemerataan pendidikan itu bisa terwujud begitu ya Pak. Jadi tidak ada sekolah yang favorit, yang unggul banget begitu, tapi semuanya punya rata-rata yang sama-sama bagus begitu Pak. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Sardal juga begitu. Pak, dari Dewan Pendidikan juga yang sebagai wakil dari masyarakat, dari orang tua wali begitu, harapannya seperti apa sih Pak kemudian untuk PPDB tahun ini? Harapan kami tentu PPDB ini bisa dilaksanakan secara transparan, juga adil tentu ya. Jadi dengan prinsip transparansi itu dalam setiap tahapannya itu bisa diikuti oleh masyarakat, khususnya bagi calon orang tua wali murid, sehingga tentu tidak merugikan nasib para calon murid itu sendiri. Itu karena itu sudah diatur dalam satu aturan. Saya pikir seperti yang disebutkan oleh Bapak Dinas tadi, kalau itu dicermati, dilakukan, tidak ada manipulasi data. Ini yang paling sulit memang orang tua itu kedoyo supaya bisa terima itu bagaimana caranya. Nah, itu upaya-upaya yang kadang-kadang ditempuh itu rada iya. out of the box ya Pak ya, begitu kan. Ya, misalnya ini mohon memang harus bisa ditekan, sehingga karena apa? Karena di tahapan bagi mereka anak-anak yang difabel sendiri sudah ada jatahnya gitu. Ya, kita layani. Pemerintah tidak akan menolak. Ya. Jadi pelayanan kita sangat terbuka. Nah, ini mohon memang masyarakat itu bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Kalaupun misalnya di satu daerah itu belum ada sekolah yang untuk difabilitas itu, ya bisa dimasukkan ke sekolah negeri. Ada persentasenya di sana. Tapi kalau ada ya masukkan di situ. Nah, gitu. Sehingga jangan sampai ada anak karena disabilitas itu tidak sekolah. Jangan sampai ada. Karena kita wajib belajar. Ya, wajib belajar 9 tahun khususnya, karena kabupaten kota itu mengurusi TK, SD dan SMP. Ini betul-betul segera terwujud. Sehingga menurut kami masih mendengar kata melek huruf itu supaya segera hilang, khususnya di Kabupaten Kulon Progo.
Oke, baik Bapak. Berarti memang harus dari orang tua wali sendiri juga harus memahami regulasi yang ada begitu ya Pak ya. Sehingga nanti semuanya bisa berjalan seiringan sesuai dengan regulasi yang memang sudah ditetapkan. Baik. Pak Sardal, Pak Nurwahyudi, kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa obrolan kita lebih teknis lagi, lebih mendalam lagi, mengupas tuntas tentang bagaimana kemudian skema dan juga timeline dari PPDB di tahun 2024 ini. Tetap bersama kami di Opsiku.